gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus do gowarni todi porbadia na tumumpa langit do tanoon. Amin. Ya, mapnya posisi membaca ya, jangan ditutup wajahnya. Ayo, mapnya posisi membaca. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Bagaimanakah Anda dengan Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 3 sampai 4. 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. 1 ayat 5 sampai 6. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Kejadian 1 ayat 7 sampai 8. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 9 sampai 10. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 11 sampai 12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 13 sampai 14. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Kejadian 1 ayat 17 sampai 18. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 19 sampai 20. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala.
Puji Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tidak segala perintahmu. Amin. Indah yaitu Taman Eden. Namun mereka tergoda oleh keinginan duniawi. Apa yang dilarang Tuhan mereka langgar. Mereka tidak menurutinya. Akibatnya mereka diusir dan dihukum. Setelah mereka memakan buah larangan itu, terbukalah mata mereka dan mereka merasa ketakutan dan malu, sebab mereka telanjang. Mereka pun lari dan bersembunyi. Marilah kita dengar liturgi kedua tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1 dan 2. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Kejadian 3 ayat 3 sampai 4. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 5 sampai 6. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 7 dan 8. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam teman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Kejadian 3 ayat 11 sampai 12. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kejadian 3 ayat 13 sampai 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Kejadian 3 ayat 15 sampai 16. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu." Demikianlah firman-Nya. Kejadian 3 ayat 19 sampai dengan 20. "Dengan berperlu engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Ayat 20. "Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup." Demikianlah ayat firman Tuhan. Lagu
keadaan umatnya yang menderita, Allah tidak membiarkan umatnya terikat dalam belenggu dosa. Melalui para nabinya yang setia kepadanya, Ia meyakinkan umatnya melalui nubuatnya. Marilah kita dengar liturgi ketiga tentang janji keselamatan dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Yeremia 1 ayat 5 sampai 6. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Yeremia 1 ayat 7 sampai dengan 8. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 7 ayat 14 sampai 15. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ayat 15. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia akan mendasarkan dan mengokohnya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan datang padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ia kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Yesaya 11 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi ia akan menghakimi orang yang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Yesaya 28 ayat 16 sampai 18. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebuah dasar di Sion, sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. 17. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sifat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bokong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyiannya.
Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia yang mati itu tidak akan tetap berlaku apabila cemeti berdisik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Yesaya 42 ayat 1 dan 2. Lihatlah, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ayat 2. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Yesaya 42 ayat 3 sampai 4. Ayat 3, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ayat keempat, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Lagu pujian Kor Bapa Nanyuluan Amal Sekretaris Penguat Semare-mare Boru Temburan. Iya. Ya, dipandu lah. Ibunya jangan bercanda. Mereka yang nonton kita. Mereka yang nonton. Ada ABG musik. Oke.
kiralah susah, Tung Yesus hapus sakit. Ketika kau surga, diri Yesus berisi. Mantap. Kamu boleh tahu tuh si mana tapi pan. Ya, atau kita gabung aja ya jadi program. Sarun bintang hilang
sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Sama-sama kita. Demikianlah tinggal ketiga hari ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian firman Tuhan. Bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata ke dalam surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan dalam penyertaan Tuhan dari hari kemarin hingga tiba sampai saat ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan bersama nama Tuhan, bersama-sama dengan keluarga besar Bapahan Tuhan Simare Depok Maria. Ini karena berkat kasih Tuhan, anugerah dan pertolongan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Sungguh besar yang Tuhan berikan kepada kami untuk pengumuman kami ini Tuhan, pengumuman Tuhan Simare Guru Bere sekota Depok khususnya Tuhan. Dalam setiap pertemuan kami dari dahulu sampai sekarang Tuhan, kami tahu dari keluarga berkeluarga ingin dekat bersama-sama dengan Tuhan dengan cara bersama-sama kami Tuhan, khususnya Marga Simare Guru Bere kota Depok ini Tuhan. Hari-hari kami lewati tanpa terasa umur maupun usia kami akan bertambah Tuhan dari masing-masing keluarga kami. Begitu juga anak-anak kami Tuhan tumbuh besar. Ini karena karunia dan berkat daripada Tuhan. Kami ingin dekat bersama-sama dengan Tuhan. Biarkan keluarga besar kami ini Boparan Tuhan Siamara ini Tuhan tetap bersama-sama kami Tuhan. Karena kami tahu begitu juga setiap bulan kami bersama-sama Tuhan, agar tidak ada yang hilang, biar tidak ada juga yang pergi dari kami, dari pengumuman kami Tuhan. Kami tahu masih banyak saudara-saudara kami yang masih ada di luar sana Tuhan, tidak mau bersama-sama dengan kami, atau mereka berkecil hati, atau mereka juga ingin sendiri Tuhan. Biarlah ketuk hati dan pikiran mereka Tuhan, bahwa kami adalah saudara yang sama. Walaupun kami dari berjauhan wilayah, berjauhan daerah, berjauhan dari kota Tuhan, tetapi kami kumpul di Jakarta ini Tuhan, di Depok ini khususnya, setiap bulan kami jalani terus Tuhan, tidak terasa dan waktu demi waktu Tuhan. Biarkan kami, hidup kami, jiwa kami, roh kami Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan selalu. Begitu juga pengumuman ini Tuhan, tetap menyatu, tetap dalam satu pikiran dan visi yang bersama-sama Tuhan. Bahwa pengumuman kami adalah pengumuman yang sosial Tuhan,
sifatnya saling kasih, saling melihat, saling menolong. Tidak ada perbedaan di antara kami Tuhan. Kami cukup bisa melihat saudara kami sehat, bisa melihat saudara kami senang Tuhan, bisa melihat saudara kami yang lain juga yang ikut sakit, kami juga merasakan sakit Tuhan. Kami tahu di kota Jakarta ini begitu keras, begitu sulit, begitu susah Tuhan. Masing-masing keluarga kami juga masih sulit, masih membesarkan anak-anak kami, masih bersama-sama dengan anak-anak kami Tuhan. Namun kami dan percaya Tuhan, hubungan Tuhan Simari Kota Depok ini Tuhan, Guru Bere, semuanya Tuhan dalam berkat daripada Tuhan. Tidak yang sakit, tidak yang berlama-lama juga dalam penderitaan mereka Tuhan. Tuhan bangkitkan kami, Bapak isi mari-mari Guru, Guru Bere ya Tuhan. Cukuplah kami dengan makan kami Tuhan. Biarkan rencana Tuhan yang terjadi buat kami, biar kami juga menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus kami, Roh Kudus daripada Tuhan menyertai kami keluarga berkeluarga Tuhan. Ya kami sama-sama bersama-sama dengan Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Tiada lebih Tuhan, begitu banyak persoalan dan kehidupan kami yang kami tuturkan satu persatu Tuhan. Tetapi Tuhan pasti tahu dalam hati kami masing-masing apa yang menjadi keinginan kami Tuhan. Kami berserah diri kepada Tuhan semuanya Tuhan. Biarkan rencana Tuhan yang terjadi, bukan rencana kami Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah rencana indah buat kami setiap keluarga di Kota Depok ini, khususnya Simari-mari Guru dan Bere Tuhan. Kami percayakan hidup kami berdasarkan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami Tuhan. Tuhan yang hidup bagi kami, keselamatan dan jiwa kami Tuhan. Namun kami tahu begitu besar dosa-dosa yang kami lakukan, yang sengaja maupun tidak sengaja yang kami lakukan. Biarkan Tuhan mengampuni dan menghapuskannya Tuhan. Demikian juga Tuhan kami sampaikan untuk anak-anak kami seluruhnya Tuhan. Ya, begitu juga dari kami Simari-mari Guru kami, Bere kami juga Tuhan. Biarkan Tuhan juga menjamah baik dari sekolahnya mereka Tuhan, dari jodohnya juga Tuhan. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ini begitu sulit Tuhan. Kami hidupkan, nyalakan semangat kami Tuhan berdasarkan hanya melalui nama Yesus Kristus Tuhan Juru kami. Kami telah berdoa dan bersyukur Tuhan. Inilah permohonan kami. Amin. Au porsia Yesus Kristus, anak di Debata Jehovah Nasatari, imana idubuan si Maria, naga begadia siatot di perbadian, adorang sohahuan. Ido Tuhanta, natumaon na birni, di panghuhuman si Silatus, naman na terpajal do ibana yang pinagsilang. Natumat tuwa na turu tung tanom, namulang pangolo di ari patunuhon,
nanai tu surgo, lau tu siamun di kata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, isiman dan musuh tu taraon, manuhi hak namangun dohok namate, au porsea tonton dia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panjala Kristen akan nabadia, dohok biasa dosa, dohok biasa iman mulak ngawur susut dari harap nama mati, dohok yang muluan darus muda. Amin. Udul Mahita. Atas segala kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin dan menuntun sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Pasal 3 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ya, supaya kita bisa terlibat langsung semua. Ya, kita lihatlah di dalam buku itu karena enggak semua bawa Alkitab. Jadi saya akan membacakan ayat yang ganjil atau yang tanda bold di dalam kertasnya. Jadi yang lebih hitam nanti saya akan membacakan, kemudian yang lainnya membaca ayat 12 dan seterusnya, kita silih berganti. Ya, demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan, ya tentu yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengar dan melakukannya. Tema kita adalah peliharalah kasih persaudaraan. Di dalam bulan ini atau setelah kebangkitan Kristus, kita masuk di dalam minggu-minggu yang membicarakan tentang kasih. Ya. Kenapa? Karena memang kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah sebagai suatu perwujudan betapa Tuhan mengasihi umat manusia. Kalau di dalam epistel tadi atau di dalam bacaan firman Tuhan secara responsoria tadi yang kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 itu, semua berfokus kepada kasih. Titik paling utama yang dibacakan atau yang dibicarakan di situ adalah kasih. Ya. Jadi kasih itu menjadi sesuatu hal yang memang harus dimiliki oleh setiap manusia. Apakah itu kasih terhadap sesama makhluk hidup? Apakah itu kasih terhadap sesama satu anggota gereja? Atau apakah itu kasih terhadap sesama keluarga besar di dalam ruang lingkup marga? Atau apakah itu kasih di dalam ruang lingkup saudara bersaudara? Nah, ini yang penting kita perhatikan. Ketika kita memahami tentang kasih ini, maka semua akan berjalan seperti apa yang sebenarnya yang kita harapkan. Itu sebenarnya yang paling penting yang kita perhatikan. Ya. Jadi kasih itu harus menjadi tujuan. Ya. Karena apa? Karena kasih itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Ya.
Makanya hal yang menarik tadi yang kita lihat di dalam pembacaan 1 Korintus itu, bahwa ada 3 hal di sini yang kita lihat yang dikatakan itu menjadi tidak berguna. Yang ayat pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, ya, yang dengan kata lain kita bisa menyampaikan kata-kata yang begitu luar biasa tentang firman Tuhan, itu tidak ada gunanya. Itu ibarat seperti gong yang berkumandang dan canan yang bergemerincing, hanya mendengarkan, menggemakan saja, tetapi tidak ada maknanya. Atau kalau orang sekarang ini bilang ya omdo gitu kan, bisa berdoa, bisa memindahkan gunung dari satu ke tempat yang lain, atau katakanlah dia menjadi seorang yang Tuhan pakai mungkin di dalam hal melakukan tanda-tanda ajaib lah, katakan seperti itu. Tetapi kalau dia tidak memiliki kasih, atau dia melakukan itu bukan berdasarkan kasih, maka dikatakan tidak ada gunanya. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang punya karunia mungkin luar biasa, ya. Tetapi ketika dia menjadikan itu menjadi bahan atau menjadi lahan bagaimana dia untuk mendapatkan suatu keuntungan di dalam dirinya, maka sebenarnya itu tidak ada gunanya. Kalaupun andai kata kita menolong orang lain dan menyatakan kita mampu untuk menolong orang lain, tetapi ketika kita tidak melakukan hal itu dengan kasih, maka apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan terhadap orang lain menolong itu sebenarnya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kalaupun aku harus menderita karena sesuatu hal, ya, bahkan dikatakan membagi-bagikan segala sesuatu, tetapi aku tidak tidak mempunyai kasih, maka dikatakan tidak ada faedahnya. Sama aja dengan orang lain, ya. Makanya kadang-kadang memang kita melihat pemahaman tentang kasih itu dia sangat luas. Nah, kalau di sini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus, karena memang jemaat Korintus itu termasuk memang adalah jemaat yang memang luar biasa kasihnya, ya. Nah, tetapi kadang akhirnya menjadi merosot dan lain sebagainya, sehingga Rasul Paulus mengingatkan kembali tentang kasih yang mereka mau tunjukkan. Di sini dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam firman Tuhan tadi ini, hanya ada 2 pilihan di dalam dunia ini, baik dan buruk, atau jahat dan baik. Makanya digambarkan sebagai suatu keadaan ini, yaitu di dalam ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Kadangkala inilah sifat manusia. Ya. Ketika orang berbuat sesuatu hal yang baik dan benar pun, itu menjadi terancam.